Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share sebuah plugin yaitu Visitor Counter Web. Oke, lalu apa bedanya Mas dengan Visitor Counter yang ada di Slim? Oke, saya akan jelaskan perbedaan Visitor Counter Web dan Visitor Web. Visitor Counter dan Visitor Counter Web, sorry. Pertama kita buka halaman visitornya. Oke, tampilan visitornya seperti ini ya teman-teman. Terdapat wallpaper, ada isian ID anggota dan institusi. Oke, perbedaannya adalah ketika visitor counter itu berbentuk seperti ini, visitor web counter itu tidak terlihat oleh pengguna. Dan juga visitor web counter ini sebagai solusi untuk teman-teman yang ingin tahu berapa jumlah orang yang mengakses web teman-teman. Jadi prinsip kerjanya itu mirip seperti Hystat, Google Analytics, dan lain-lain. Um, Permasalahannya adalah ketika teman-teman mengakses fitur visitor ini, teman-teman itu tidak bisa atau mungkin harus menyeting beberapa pengaturan agar si visitor ini muncul. Contoh misalkan saya akan mengakses halaman visitor ini dari jaringan ya. Contoh misalkan 12 2. Oke. Saya akan mengakses dari jaringan lain ceritanya ya. Oke. Ketika saya mengakses P sama dengan visitor, maka Slim otomatis akan mengarahkan halaman visitor itu ke halaman opak. Menurut SDC bahwa salah satu SDC, visitor counter ini digunakan hanya untuk kedatangan fisik. Jadi ketika teman-teman datang ke sebuah perpustakaan, visitor counter ini idealnya hanya untuk kegiatan tersebut. Namun beberapa teman-teman sendiri itu menginginkan bahwa visitor counter ini juga untuk web. Tapi pertanyaannya apakah um, itu pas? Jawabannya ya tidak pas karena um, kenapa tidak pas ya? Karena masa orang datang ke web itu harus diarahkan dulu ke visitor counter dan itu kan sesuatu yang menjengkelkan ya atau annoying gitu. Yang sebenarnya itu nggak nyaman untuk pengguna. Makanya di sini saya membuat plugin custom yang namanya Visitor Web Counter. Jadi Visitor Web Counter bukan Visitor Counter. Jadi Visitor Web Counter itu ya untuk menghitung berapa orang yang mengakses web kita gitu. Oke, langsung aja kita install. Pertama kita buka dulu GitHub saya. Bukan, maksudnya GitHub repo saya. Di github.com/derajat masuk ke visitor web counter. Oke. Oke, setelah itu teman-teman masuk ke mana nih? Belum saya rilis ya. Oke. Setelah itu teman-teman klik tombol yang ada di sini. Lalu download zipnya. Oke, sudah terdownload ya teman-teman. Mungkin tunggu dulu karena internet saya cukup lambat ya. Oke. Jadi sambil menunggu downloadnya, fitur plugin ini itu menawarkan beberapa by default itu ada fitur yang namanya reportnya. Jadi kita akan bisa melihat berapa orang yang akan mengakses web kita dari sisi halaman apa aja yang diakses, terus ketika user tersebut mencari kata kunci apa saja dan lain-lain. Secara default itu untuk kedepannya bisa dikembangkan untuk hal-hal lain, keperluan lain dan itu ya
tergantung dari kebutuhan teman-teman ya, karena itu tidak bisa disamaratakan. Oke, sekarang kita buka dulu zipnya. Seperti biasa ketika download dari GitHub, saran saya untuk mengganti atau merename beberapa kata di belakangnya. Contoh di sini ada main, kita akan rename dulu. Oke. Oke. Setelah itu kita ekstrak ya. Kita ekstrak ke htdoc kita. Saya menggunakan ini, lalu masukkan ke folder plugins. Kita ekstrak. Oke. Oke, setelah itu kita masuk ke Slim kita. Kita pakai yang localhost. Oke, setelah itu masuk ke modul sistem, menu plugin, di bawah nanti atau di mana nih? Bentar. Oh ini, visitor web counter. Kita aktifkan. Oke, sudah aktif. Kita baca dulu ya readme-nya. Selalu biasakan untuk membaca, jangan asal pasang nanti tinggal laporan nggak bisa mas gini-gini, udah dibaca belum, oh iya belum dibaca. Nah itu kebiasaan yang perlu dirubah ya teman-teman. Biasakan untuk membaca, jangan hanya berburu plugin gitu, berburu literasi lah kali-kali. Oke, langsung aja kita baca dulu ya. Perhatian, plugin ini hanya untuk Slims versi lebih dari 9.4.0. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan Slim di bawah ini, harap untuk mengupgrade Slimnya. Oke. Bagaimana cara ngecek atau cara mengecek versi Slim teman-teman? Teman-teman bisa masuk ke menu sistem, lalu masuk ke lingkungan sistem. Nah, di sini ada versinya ya. Diperhatikan ya. Ketika teman-teman ini versinya masih 9.3.0, harap upgrade dulu ke 9.4.1 atau 9.4.2 minimal ya. Minimal itu. Atau jika perlu update sekalian ke 9.4.2 yang paling baru. Kenapa diupdate? Nanti saya bahas di video lain. Oke. Langsung aja kita ikuti apa yang ada di sini. Pertama, plugin ini bla 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 harus lebih dari 9.4.0. Cara pasangnya adalah copy paste script di bawah ini jika belum ada pada file index.php di bawah script ini. Nah, contohnya seperti ini. Oke, langsung aja kita buka text editor kesayangan teman-teman ya, dan kesayangan saya. Hehe. Oke, sebentar. Oke, kita buka filenya, ada di 94. Oke, kita masuk ke file index. Di mana nih file index? File index nih. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, oke ya, tepat di ini saya besarkan biar kelihatan ya. Nah, tepat di sini ya teman-teman, kita akan copas atau copy paste ini. Oke, setelah itu kita taruh di sini. Nah, penjelasannya nanti. Sama ya seperti yang ada di GitHub ya. Seperti ini ya. Oke, di antara ini dan ini jangan salah pasang. Oke, setelah itu kita coba di Slim kita. Oke, kok nggak nampil mas? Dimana itunya statistiknya yang kayak di bawah tuh, misal ada hari ini berapa, bulan ini berapa, pekan ini berapa, semua data berapa dan lain-lain. Kok nggak muncul mas gitu? Kenapa nggak muncul gitu? Oke, kita cek dulu di menu reporting.
ada di modul pelaporan ya atau reporting. Di paling bawah nanti ada menu baru, visitor web counter. Kita pilih halaman diakses, kita klik. Oh, kok nggak ada? Bentar. Oke teman-teman, kenapa tadi nggak muncul ya? Kenapa ketika halaman diakses ini nggak muncul? Karena saya baru mengakses halaman indeks gitu. Karena saya baru mengakses ini nih. Contoh saya mengakses ini, nanti dia recordnya baru. Nah tuh nambah kan. Nah tapi kalau saya mengakses ini, maka akan menambah data yang baru dan di reportnya pun juga akan muncul. Nah, kenapa baru muncul? Karena yang dihitung berapa halaman yang diakses. Jadi index.php itu tidak dihitung, tapi tetap terrecord ya, tetap terrecord. Jadi ini ada halaman page gitu. Nah, berhubung ini saya ada di localhost ya, belum terlalu kelihatan reportnya seperti apa. Saya akan coba untuk mengimpor dari website yang sudah menggunakan ini. Ada di sebentar, saya copy paste dulu, saya truncate dulu bentar. Untuk teman-teman, untuk bagian ini tidak perlu diikuti ya. Jadi ketika nanti sudah pasang, ini tidak perlu diikuti. Oke, tidak perlu diikuti. Oke, saya akan masuk ke database yang lain. Ekspor dulu. Oke, kita ekspor dulu datanya. Kita kembali ke database sebelumnya. Oke, saya ingatkan ya teman-teman, teman-teman tidak perlu melakukan apa yang saya lakukan ini, karena ini hanya untuk contoh saja, agar reportnya itu banyak gitu ya, sampel datanya gitu. Oke, data sudah masuk, saya cek di sini. Ya, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa terdapat data yang muncul di mana yang mengakses page atau halaman sebanyak 997 pada tanggal, bukan tanggal ya, harusnya salah nih, nanti saya perbaiki. Ada search, ada author, ada advance dan lain-lain. Oke, saya jelaskan dulu maksud page di sini adalah apa. Pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa Slim itu memiliki URL yang unik, di mana di sini ada index.php, p sama dengan show detail. Artinya teman-teman sedang membuka halaman show detail dari sebuah data buku, yaitu halaman show detail. Maka di sini akan tampil page, menghitung jumlah page. Nah, ketika ini diklik, maka akan muncul detail dari setiap page yang diakses. Contoh di sini ada Hirokan ini orang nakal nih. Lagi coba-coba exploit. Oke, contoh nih ya. Oh, bukan yang ini. Sorry. Saya ulang lagi ya. Nah, di sini ada fitur halaman. Terus kita pilih page, kita create. Nah, nanti di sini ada nah nih, contoh nih, akses ebook dengan show detail dengan
ID 11.250, terus ada keyword dia mencari show detail dengan keyword alat praktikum dan lain-lain ya. Tidak hanya page ya teman-teman, juga bisa masuk ke search. Jadi apa yang di search orang kita akan tahu. Misalkan dia mencari asuransi, dia mencari bla bla bla. Jadi dengan plugin ini teman-teman itu bisa tahu kira-kira halaman apa yang sering diakses oleh pengunjung dan keyword apa yang dicari oleh pengunjung. Jadi dari data ini teman-teman bisa merefleksi bahwa sebenarnya orang-orang yang menggunakan atau mengakses web teman-teman itu membutuhkan sumber daya atau informasi seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa mencari menggunakan penghalaman advanced search. Jadi tidak hanya simple search ya, juga ada advanced search. Nanti di sini ketahuan misalkan dia mencari apa nih, mencari titelnya apa, terus dia titelnya apa, autornya siapa, terus dan macam-macam lah datanya yang dicari. Juga teman-teman bisa mencari waktunya, akses tanggal berapa hari ini, satu pekan, satu bulan ini, atau custom. Nanti teman-teman bisa milih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian seperti itu. Mas, terus gimana caranya biar nampilin di halaman opaknya? Untuk halaman opaknya ini cukup cukup membutuhkan beberapa keinginan, bukan keinginan ya, maksudnya kemampuan atau intinya passion teman-teman gitu, mau nggak nyekrip sedikit gitu ya, ibaratnya kalau di acara saya itu ngodik dikit lah gitu kan, untuk sekedar membuat Slim teman-teman tuh menjadi lebih keren gitu. Oke, di sini saya akan menampilkan counter yang ada di bawah sini. Saya bisa kasih contoh seperti ini. Sebentar. Tunggu sebentar. Nah, nanti teman-teman bisa seperti ini ya. Kita akan nambahkan ini di bawah. Jadi mirip seperti plugin-plugin yang lain. Oke, kita tambahkan. Tapi saya kasih warning dulu ya. Bagi teman-teman yang agaknya pusing dengan namanya script atau apapun, ketika melakukan itu pusing, disarankan tidak melakukan ini. Tapi ketika teman-teman rasa ingin tahunya besar, saya sarankan untuk mengikuti ini. Oke, sekarang kita buka dulu text editornya. Kita buka file templatenya. Di sini saya masih menggunakan template default. Jadi kalau teman-teman menggunakan template custom, disesuaikan saja. Di sini saya template default, masuk ke part, lalu kita cari footer. Oke, kita scroll ke bawah. Kita scroll lagi. Ntar saya kurangi dulu ya. Oke, kita akan letakkan dia itu di bawah tentang kami. Atau terserah teman-teman mau taruh di mana. Tapi saya akan coba di bawah tentang kami. Kita cari dulu tentang about us. About us. Oke. Kita akan letakkan di sini. Contoh saya akan menambahkan satu header di sini. Di sini saya akan memasukkan statistik pengunjung web. Beda ya statistik pengunjung web dan pengunjung fisik. Oke, di sini saya akan menyiapkan, misalkan di sini saya kasih bold, hari, pekan, bulan, semuanya. Saya kasih ID di sini.
enggak, bukan kayak ini. Kita pakai span coba. Kita kasih kelas develop B100, misalkan di sini kasih B hari ini, jadi sama dengan today. Oke, selanjutnya pekan, bulan, semuanya. Satu bulan terakhir. Nanti terserah teman-teman ya mau gimana untuk redaksinya, karena ini bebas. 1 bulan. Salah. Seluruh. Berarti today, week, month, all. Oke, sekarang kita akan melakukan previewnya dulu, gimana tampilannya sebelum kita isi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oh, jaraknya terlalu jauh. Nggak apa-apa lah, nanti bisa teman-teman sesuaikan. Oke, ini dari sisi script HTML-nya ya. Kita sudah mendesain script HTML-nya. Sekarang kita masuk ke script JavaScript-nya untuk mengambil datanya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan script untuk yang tadi yang saya ceritakan. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Saya akan mengulangnya lagi di localhost 94. Oke. Di video yang sebelumnya yang tadi yang terpotong, nanti kita akan menambahkan data di sini ya. Nah, data di sini itu diambil dari halaman ini. V sama dengan visitor web counter press. Oh sorry, ada yang salah lagi nih. Salah, sorry. Oke, kita akan mengambil data dari sini ya. Data-data ini akan kita masukkan ke halaman yang tadi di index.php dengan cara melakukan atau membuat sebuah script dalam bahasa JavaScript. Oke, karena ini ada di blok chat system, kita akan menambahkannya di luar itu. Pertama kita akan membuat scriptnya dulu. Kita buat seperti ini, function seperti ini, lalu dijalankan. Kita tambahkan script asing. Kita buat blok namanya try and catch. Oke, kita akan menambahkan variabel let result sama dengan kita tambah white, ditambah lagi white lagi. Di dalamnya ada fetch, kita arahkan dia ke halaman slim. Itu P sama dengan oke. Setelah itu kita akan mencoba mengeluarkan datanya. Kita pakai console log dulu untuk memastikan data itu memang sudah betul atau belum. Console log result.
Oke, setelah itu kita console log juga, kita alert jika itu error. Oke, kita kembali ke halaman ini. Oke, teman-teman, jika tadi ada masalah, Syslim itu akan menampilkan error. Jika tidak ada masalah, kita cek di sini. Sorry, console log. Nah, di sini ada nih. Oh, sorry, salah nih kayaknya nih. Kurang JSON. Karena dia masih dalam promise. Oke, di sini sudah muncul ya datanya all expired month, today, week. Oke, kita akan memindahkan data ini ke data yang ini. Oke, kita akan setup menggunakan jQuery. Today banyak cara untuk melakukan itu, tapi saya menggunakan cara yang konvensional aja. Teman-teman sebenarnya juga bisa melakukan yang namanya for each itu ya, atau apalah gitu. Tapi saya akan gunakan yang simple aja. HTML sama dengan jangan HTML sih, lebih ke teks aja biar nggak ada isu. Teks dot apa nih, dot today. Oke, di sini kan ada data today satu, terus di sini ada week dot text result dot week, dan juga month text sama dengan, sorry suaranya kecil ya karena jauh dari mikrofon, result. Kita cek dulu apakah betul. Mana tadi? Mana sih? Nah, nih. Today week. Nih, Monteha all. Kita akan masukkan ke sana. All. Oke. Kita masukkan all. Oke, kita akan refresh bagaimana hasilnya teman-teman. Tada! Statistik pengunjung hari ini 1, terus 618 bla 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 bla. Oke. Cukup mudah bukan? Oke. Jadi di sini teman-teman jangan memblokkan diri teman-teman sebagai, kan aku pustakawan, aku bukan programmer, aku bukan bla bla bla, banyak banget alasan untuk tidak mau belajar. Oke, jadi ini bukan masalah Anda itu pustakawan, Anda itu programmer atau apapun. Semua orang itu bisa ngerti. Oke? Cuma memang itu kembali kepada setiap passion teman-teman. Ketika memang tidak passion atau tidak ada gairah untuk ke dunia seperti ini, sampai belajar sampai kemanapun juga nggak akan lancar. Itu hanya akan menyusahkan diri sendiri. Tetapi apa salahnya untuk belajar seperti itu? Oke, ini sebagai motivasi teman-teman aja bahwa saya pun sebenarnya bukan pustakawan, dan saya juga bukan yang sekolah di programmer gitu, sekolah yang bertitel Eskom atau ST atau apalah. Saya itu cuma ya manusia biasa lah, enggak, intinya ilmu saya, sekolah saya itu bukan di kedua itu, bukan di perpustakaan dan juga bukan di teknik gitu. Saya ada di ilmu yang lain, tetapi saya interest atau saya tertarik dengan ilmu ini. Saya tertarik dengan hal-hal seperti ini. Jadi jangan mengucilkan diri teman-teman tuh bahwa aku tidak bisa. Anda bisa gitu. Ketika memang Anda berusaha dan berdoa. Asik. Oke.
Oke, sampai di sini ya teman-teman untuk video uh, plugin visitor web counter. Semoga teman-teman bisa um, menggunakan plugin ini untuk kebutuhan teman-teman. Oh ya, ini hanya sekedar saran ya teman-teman. Plugin ini itu sebenarnya digunakan untuk slim-slim yang online. Jadi kalau slim-slim teman-teman itu masih di area localhost atau di local IP 9192.168 bla bla bla, itu kegunaan atau fungsi dari plugin ini agak sedikit kurang gitu. Jadi plugin ini tuh lebih ditekankan untuk plugin-plugin atau untuk web slim-slim yang online gitu. Jadi dari data-data itu teman-teman bisa mendapatkan informasi bahwa ternyata yang datang ke website kita itu nyarinya seperti ini bla 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 bla. Seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Semoga plugin ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan apabila teman-teman ingin merasa bahwa plugin ini itu sangat bermanfaat untuk teman-teman, teman-teman bisa memberikan reward atau apapun lah itu namanya ke link yang akan saya share di deskripsi. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, rezekinya ditambah melimpah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.